어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Feni Aprilia Agustin dengan NIM 122100074. Kakak dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 3B dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kakak akan menjelaskan hasil dari artikel kakak yang berjudul Dampak Teman Sebaya Terhadap Sosial Emosional Anak dari mata kuliah Perkembangan sosial dan emosional anak. Sebelum masuk, di sini kakak akan membahas sekilas tentang pengaruh teman sebaya terhadap sosial emosional anak itu apa sih? Jadi, bersosialisasi dengan teman sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dan dapat menjadi solusi yang baik untuk anak. Jika anak tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, maka anak akan cenderung menjadi pribadi yang tertutup dan itu sangat berdampak pada perkembangan emosi anak. Teman sebaya adalah istilah untuk sekelompok anak yang memiliki rentan umur yang hampir sama. Istilah tersebut menurut KBBI berasal dari kata sebaya yang artinya seumuran atau hampir sama usianya, seimbang dan sejajar. Dapat dikatakan sebagai teman sebaya apabila memiliki kesamaan usia, keakraban, situasi, serta perkembangan kognisi. Salah satu aspek perkembangan di pendidikan anak usia dini adalah sosial anak. Perkembangan sosial anak usia dini menjadikan ciri khas seseorang anak, bagaimana cara anak bersosial dengan lingkungan, terutama dengan teman sebayanya atau teman bermainnya. Di lingkungan akan memberikan dampak baik atau buruk terhadap aspek perkembangan anak, terutama perkembangan sosial anak yang dapat dilihat melalui anak berinteraksi dengan teman sebayanya. Teman sebaya termasuk pada faktor lingkungan yang mempengaruhi emosi anak. Teman sebaya merupakan tempat anak untuk mempelajari berbagai emosi, belajar cara untuk menanggapi berbagai emosi, serta mengembangkan agar anak menjadi seorang yang bijaksana dan mengatur emosi. Nah, di sini kakak akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada teman sebaya memberikan dampak positif dan negatif. Yang kedua ada teman sebaya berdampak pada sikap sosial anak. Yang ketiga ada teman sebaya berdampak pada perkembangan emosi anak. Yang terakhir ada yang keempat, yaitu teman sebaya berdampak terhadap perilaku anak sehari-hari. Kita lanjut. Yang pertama itu ada teman sebaya memberikan dampak positif dan negatif. Teman sebaya bisa memberikan pengaruh positif ataupun negatif terhadap perkembangan emosi anak. Contoh pengaruh negatif adalah anak tiba-tiba menangis setelah pulang sekolah dan tidak ingin sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Rasa iri terhadap teman sebaya sehingga persaingan. Ya, biasanya anak itu seperti dibully atau dicemoohkan saat di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Sedangkan contoh pengaruh positifnya adalah misal saat anak pulang atau saat anak sedang mengalami kesulitan atau lalu temannya membantu, maka akan membuat anak merasa bahagia dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap temannya. Selain itu, anak juga akan mendapatkan dorongan secara emosional oleh teman sebayanya untuk menjadi seorang yang lebih mandiri, bertanggung jawab, berani untuk mengungkapkan ide dan perasaannya, hingga akhirnya membuat harga diri seorang anak meningkat di lingkungan sebayanya. Yang kedua, yaitu ada teman sebaya berdampak pada sikap emosional anak. Peranan teman sebaya dalam perkembangan sosial menekankan bahwa melalui interaksi teman sebayalah anak-anak dan remaja belajar bagaimana berinteraksi dalam berhubungan yang simetris dan timbal balik. Dengan teman sebaya, anak-anak belajar memformulasikan dan menyatakan pendapat, menghargai sudut pandang sebaya, menegosiasikan solusi atas perselisihan secara kooperatif, dan mengubah standar perilaku yang diterima oleh semua. Melalui hubungan sosial atau berhubungan baik dengan semua orang tua, semua anggota keluarga, orang dewasa maupun teman sebayanya. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial, bentuk perilaku sosial pada awal kanak-kanak yang tampak pada anak 2-6 tahun, yaitu meniru persaingan, bekerja sama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, negativisme, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan harga diri,
ataupun memikirkan diri sendiri dan merusak. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teman sebaya berdampak pada perkembangan emosi anak. Menurut Gelman, pada bukunya yang berjudul Kecerdasan Emosional pada tahun 2002, setidaknya ada 5 kecerdasan emosional. Di antaranya adalah kesadaran diri untuk mengenali emosi, pengaturan diri untuk mengenali emosi diri sendiri, motivasi diri, empati diri, serta keterampilan sosial atau membina hubungan. 5 ciri kecerdasan emosional yang dihubungkan dengan teman sebaya tersebut dapat dilihat di lingkungan sekolah, rumah, ataupun saat mereka bermain. Emosi pada setiap individu berbeda-beda, bahkan karakteristik emosi orang dewasa dengan anak-anak berbeda. Hal ini terlihat dari bagaimana anak mengekspresikan rasa emosionalnya. Biasanya anak sering menggunakan emosi ketika sedang melakukan interaksi atau bermain dengan teman sebayanya. Dan yang keempat yaitu ada teman sebaya berdampak terhadap perilaku anak sehari-hari. Hubungan baik dengan teman sebaya merupakan peran yang penting agar perkembangan anak menjadi normal, karena jika bergaul dengan anak yang kurang baik, anak mudah terpengaruh dan mengikuti sikap dan perilaku anak yang kurang baik itu. Anak tersebut mulai dari bahasa, gaya bicara, cara berpakaian, dan sikap yang kurang baik. Kita sebagai orang tua dewasa ataupun kita sebagai orang dewasa harus selalu mengawasi anak, karena jika anak bergaul dan bermain dengan anak yang kurang baik, perkembangan anak akan terhambat dan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Contohnya, saya punya saudara yang lingkungan rumahnya itu kurang baik, yang menyebabkan anak yang berusia 5 tahun itu sudah menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang kurang baik, dan suka melakukan kontak fisik seperti kayak anak tersebut itu di usia 5 tahun dia jadi suka menendang-nendang, memukul orang tuanya karena didapat dari teman sebaya yang bermain dengan dia yang kurang baik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu teman sebaya sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak, baik dalam sosial emosional anak ataupun perilaku anak sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi anak. Nah, kesimpulan dari artikel yang kakak buat yaitu teman sebaya sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak, baik dalam sosial emosional anak ataupun perilaku sehari-hari. Dari artikel kakak ini menunjukkan bahwa interaksi anak dengan teman sebaya sangat berdampak pada sikap sosial dan emosional anak, seperti teman sebaya memberikan pengaruh positif seperti saling memberikan sikap kasih sayang, dan anak juga akan saling mendapat dorongan secara emosional oleh anak teman sebayanya untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri, bertanggung jawab, berani untuk mengungkapkan ide untuk sisi negatif, baik dari sisi negatif ataupun sisi positif. Dari sisi negatifnya seperti anak mudah menangis, marah, ataupun iri dikarenakan diejek oleh teman-temannya, dan rasa iri terhadap teman sebaya sehingga persaingan teman sebaya juga berpengaruh pada sikap sosial anak, seperti bagaimana anak mampu menghargai teman sebayanya, sikap kebersamaan dan tidak egois. Teman sebaya sangatlah berpengaruh pada sosial anak sehari-hari, karena anak berinteraksi dengan teman sebayanya dan menghabiskan lebih banyak waktunya sehingga berdampak pada sosial emosional anak, sehingga anak meniru apa yang diperbuat oleh teman sebayanya. Nah, segitu dulu nih tentang artikel kakak yang berjudul Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Sosial Emosional Anak. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengimplementasikan kepada lingkungan sekitar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.